dan di desa kami dibagi dalam 4 suku. Bantane, suku Bitawa, suku Panulan, dan suku Menari. Yang masing-masing suku ini pembentukan suku rata-rata didasarkan pada baris keturunan. Itu mempunyai makna di dalam satu kesatuan itu tidak terputus bentuk ucapan terima kasih dari seluruh masyarakat khususnya Desa Peret dalam rangka syukuran panen.
Paha pertama kali oleh nenek moyang kami digunakan untuk menjemput para pejuang yang datang di desa dan dijemput dengan penuh kegembiraan. Karena perkembangannya, tari ini juga digunakan untuk mengiringi perkawinan dan juga digunakan untuk penobatan Ratu Benua, Inang Wanua, dan pemangku-pemangku adat yang lain. Alat digunakan dalam tari ini pertama kali oleh nenek moyang adalah sebatang kayu yang dilubangi. Kemudian karena perkembangannya yang sekarang sudah digunakan tagonggong dan tambor. Selanjutnya tari ini sekarang digali oleh generasi kami sebagai generasi muda karena tari ini sudah agak lama terpendam. Nah, sekarang tari ini akan dikembangkan dan lebih ke arah digunakan untuk adat perkawinan, mengiringi pengantin, dan juga digunakan untuk penobatan Inang Wanua, penobatan Timadu Suangan, dan penobatan pemangku-pemangku adat lain. Sekaligus tari ini juga bisa digunakan untuk menjemput tamu-tamu yang akan datang di desa ini. Warna pada seragam yang digunakan, sedianya pertama kali warna seragam yang digunakan dominan adalah merah, melambangkan keberanian, dan juga didominasi juga dengan warna putih, melambangkan ketulusan. Tetapi karena perkembangannya mengikuti perkembangan sekarang, ya bisa digunakan dengan warna-warna lain dan disesuaikan. Nah, sekarang oleh generasi kami, tari ini mulai dikembangkan seiring juga program pemerintah dengan adanya program Presiden Revolusi Mental yang kami merasa itu penting dimulai dengan tatanan adat. Sehingga tatanan adat di desa ini dimulai dengan dibentuknya pemangku-pemangku adat di dalam desa. Tatanan adat yang ada di dalam desa ini itu terdiri dari Inang Wanua bersama pendamping Inang Wanua, dan di desa kami dibagi dalam 4 suku, masing-masing suku Bantane, suku Bitawa, suku Panulan, dan suku Menagi. Yang masing-masing suku ini, pembentukan suku rata-rata didasarkan pada baris keturunan, yang kadang-kadang juga karena satu marga. Dan suku-suku ini dalam tatanan kerja di dalam desa itu membantu kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga terjadi sinergi antara pemerintah
dan suku-suku yang ada di desa ini. Pedang yang digunakan dalam tarian ini, karena memang alat atau senjata oleh nenek moyang kami adalah pedang. Kemudian sebilah pedang dan dilengkapi yang oleh bahasa kami disebut alung. Alung artinya semacam penangkis apabila ada serangan pedang dari musuh. Kemudian syair yang digunakan di dalam mengiringi lagu ini, ya rata-rata syairnya lembut. Itu menggambarkan karakter masyarakat kami seperti itu. Kelembutan, tetapi bukan berarti kelembutan itu semata-mata lembut, tetapi ada juga karena ada ketegasan di dalam syair lagu tersebut. Arti syair yang dilantunkan di dalam tarian tadi, pertama panadiate, berarti itu bersiap-siap. Kemudian saira e inaba, berarti itu semacam pedang yang harus ditaruh di bawah, menandakan bahwa itu merendahkan diri. Kemudian saira e iree, itu melambangkan bahwa di samping merendahkan diri juga mengakui bahwa adanya Tuhan. Gerakan-gerakan yang dilaksanakan pada tarian ini, pertama, gerakan untuk ibu-ibu. Gerakan untuk ibu-ibu atau gerakan perempuan itu digambarkan kelembutan dari ibu-ibu. Sedangkan gerakan untuk laki-laki, ya, itu menandakan bahwa ada kegarangan, ya, ada ketegasan, kemudian ada kekuatan dari laki-laki itu sendiri. Tarian ini ke depan akan dikembangkan karena kami merasa sebagai generasi sekarang ini merasa sangat penting untuk menggali kembali budaya-budaya nenek moyang yang sudah tenggelam sekian lama. Dan tarian ini akan digali dan dikembangkan. Dan kalau pada tarian tadi lebih kepada ibu-ibu, ke depan akan dilaksanakan oleh yang anak-anak. Semoga tarian kami ini bisa mendunia. Dengan adanya tarian ini mendunia, dapat menonjolkan identitas kami sebagai orang Talaut. Dan harapan ini, semoga juga kami meminta kami sebagai daerah perbatasan dapat dibantu untuk mengembangkan tarian dan potensi-potensi yang ada di Talaut ini. Tarian garis dobol itu merupakan tarian yang oleh para leluhur digunakan di saat ada perayaan syukuran panen yang biasanya oleh masyarakat Talaut dinamakan Hawaca. Jadi setelah melaksanakan syukuran panen, tarian ini untuk pertama kali dilaksanakan. Kemudian biasa juga tarian ini digunakan di saat ada hari-hari raya besar, juga ada syukuran yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga. Dan untuk bentuk barisan dari tarian ini, kalau digunakan untuk perayaan hari-hari raya besar,
itu dilaksanakan dengan barisan berjejer, kemudian dilaksanakan sementara jalan. Sedangkan kalau dilaksanakan dalam rangka syukuran keluarga, dalam rangka hajatan keluarga, itu dilaksanakan dalam bentuk barisan bulatan. Untuk tiap-tiap gerakan, yang gerakan pertama itu biasa digunakan gerakan lerong dorong. Nah, lerong dorong ini itu mempunyai makna perkenalan antara pasangan-pasangan yang menjadi penari di tarian garis dobol. Kemudian untuk gerakan kedua, mereka langsung membentuk bulatan. Untuk gerakan bulatan itu mempunyai makna yang mana di dalam satu kesatuan itu tidak terputus. Kemudian setelah itu dilakukan gerakan garis dobol. Gerakan garis dobol itu merupakan bentuk ucapan terima kasih dari seluruh masyarakat yang ada di desa, khususnya Desa Peret, dalam rangka syukuran panen. Yang selanjutnya dirangkai dengan tarian, dirangkai dengan gerakan lerong. Lerong biasa digunakan itu pertama menggunakan tangan kanan sama kanan. Nah, untuk gerakan lerong ini itu mempunyai makna satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di antara seluruh warga masyarakat yang masing-masing boleh merasakan penderitaan dari orang lain. Jadi derita yang saya derita itu dirasakan oleh orang lain, derita orang lain dirasakan oleh saya. Itu gerakan lerong biasa. Kemudian gerakan keluar masuk, aksi joget itu saling memberi, mempunyai makna saling memberi. Apa yang saya punya itu saya berikan kepada orang lain, juga dengan berbalas-balasan. Yang selanjutnya gerakan tarik dorong. Gerakan tarik dorong ini mempunyai makna saling membantu satu dengan yang lain yang biasa disebut uariu. Jadi ada pekerjaan dari orang lain, itu saya turut bertanggung jawab membantu dalam rangka pekerjaan tersebut. Nah, oleh para leluhur, tarian ini pertama disebut 4 wayer. Kemudian oleh karena perkembangan zaman, tarian ini dikreasikan baru sehingga diberi nama tarian garis dobol. Di Desa Peret juga begitu banyak budaya-budaya yang saat ini sudah mulai kami kembangkan, dan sudah beberapa jenis tarian sudah kami budayakan di desa ini. Dan harapan kami ke depan, tarian yang ada di Desa Peret ini, begitu juga budaya-budaya yang ada di Desa Peret ini boleh mendunia. Kami ingin tarian kami ini menjadi benteng. Karena daerah kami berada di daerah perbatasan, kami ingin membentengi negara Republik Indonesia dengan budaya yang ada di desa kami.